belum berangkat. Halo. Bensin aman. Oke lah. Papa pergi ya. Sabar. Sabar. Brotos. Brotos. Ulala. Once again. Ulala. One more. One more. Ulala. Bye-bye. 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 Dadah. Awas asap-asap. Coba. Oke guys, sekarang gue coba untuk nutup helm. Jadi sebelumnya itu beberapa hari sebelumnya gue nyobain pakai GoPro di helm full face gue. Itu dengan kondisi sepanjang perjalanan itu kaca helmnya kagak ditutup sama sekali. Nah, itu dalam percobaan itu banyak banget angin yang masuk. Jadi suara gue tuh nggak begitu kedengeran karena anginnya itu kenceng banget kan. Nah, ini sekarang gue coba apakah dengan ditutupnya kaca gua helm itu bisa mengurangi angin, suara angin, jadi suara gue bisa lebih jelas. Nah, kalau misalnya udah lebih jelas akan lebih mudah untuk kita lanjutkan percikan motovlog senang-senangnya gua aja gitu. Yoi, kalau gitu bro, welcome to my channel. This is Jan Peter lagi. Ini adalah konten terbaru dari gua, yaitu motovlog untuk on the way ke kantor, ya kan, kurang lebih 20 menit lah. Dan dengan kondisi memakai motor baru gua, soalnya gua baru banget beli ini motor dan baru juga direstorasi. Sebulanan lah direstorasi sama mekanik andalan gua, Iwan Chopsuy. Jadi ini Ninja RR old tahun 2009, warna merah, dalam keadaan bahan, ya kan, terus direstorasi sama mekanik andalan gua dengan restorasian kembali ke asalnya. Hanya pergantian di knalpot gue tuh custom. Terus ban depan belakang gue juga pakai ban-ban yang bonafit. Gue nggak pakai barang-barang yang aftermarket. Gue nggak punya budget buat itu, jadi gue sebenarnya pas-pasan aja. Yang penting gue happy. Ninja RR adalah impian gue dari gue SMP. Kebayang 15 tahun kemudian baru kenyataan gue punya di motor. Jadi ceritanya waktu gue masih SMP kelas 2 gitu ya, waktu gue di Medan itu gue sempat berulang tahun. Di hari gue ulang tahun, gue bareng sahabat gue itu teman satu daerah rumah, doyan ke warnet, zaman main CS zaman dulu mah. Terus dia punya Ninja, iya kan, dia punya Ninja. Dia itu abang-abangan gue. Nah, dia ngasih kado, gue boleh pakai motor itu, riding pakai motor itu. Kan gue waktu itu belum ada SIM, tapi gue udah bisa naik motor. Nah, gue riding pakai motor itu langsung gue jatuh cinta tuh sama Ninja RR. Setelah itu gue nggak pernah lagi sama sekali nyobain ninja siapapun, karena mungkin lingkungan gue itu semuanya waktu SMP SMA itu nggak ada yang pakai Ninja. Dan akhirnya baru sampai sekarang guys, waktu umur gue udah 30 lebih dan punya anak atu, baru gue bisa kebeli Ninja. Makanya pas gue dapetin Ninja di e-commerce bahan,
langsung gue serahin ke mekanik andalan gue buat direstorasi ya. Konsepnya adalah back to nature, asik, back to nature. Terus sampai ke baut-baut, dan akhirnya ternyata mesin gue itu dari owner sebelumnya itu udah pakai gelas, jadi akhirnya gue oversize. Gue belum punya budget untuk ganti set block, tapi ya ini masih bisa bertahan untuk dipakai sementara. Ini juga kondisi juga masih in Ryan guys, jadi kekurangannya karena masih baru beres, itu atasnya masih ini ya, atasnya masih gak enak gitu. Jadi gue emang jarang sih, jadi sejujurnya gue tuh emang tipe orang yang nggak begitu suka ngebut. Gue pakai motor ya biasa-biasa aja. Sebelumnya motor gue itu bebek Honda C70, terus Honda Prima, Astra Grand, sama Vespa. Nah, semuanya motor-motornya nggak bisa ngebut. Vespa bisa ngebut sih kalau settingannya balap. Kalau gue mah settingannya santai semua. Semuanya restorasian ke ori, kecuali Vespa ke ori, tapi catnya beda, nggak sama ori. Karena gue suka banget sama warna merah, jadi Vespa gue juga di repaint warna merah. Nanti deh gue bakal kasih lihat di motovlog gue ya. Nah ini sekarang kita mau ke kantor. Jadi kondisinya kantor gue itu ada kebijakan WFH, tapi hanya 50% staff kecuali manajer. Ya, gue posisinya manajer guys di perusahaan gua. Jadi untuk mengurangi miskoordinasi manajer itu tidak dikasih kebijakan WFH. Gua sih nggak keberatan karena gua adalah tim produksi yang sangat bergantung sama kantor. Jadi semua lot pekerjaan gua itu dikerjakan di kantor guys. Jadi kalau di rumah tuh bisa nggak ada kerjaan guys. Makanya gua nggak suka kalau harus WFH gitu. Nah, karena Bandung walaupun lagi pandemi kayak gini, sekarang kondisinya lo bisa lihat guys, rame ya. Hanya 2 minggu awal aja nih, waktu di tanggal 25 Maret sampai tanggal 11-an Bandung itu sepi. Tapi sekarang lo lihat nih, kayaknya orang-orang udah pada jenuh kayak di rumah ya. Jadi udah pada keluar semua. Ini padahal kondisinya sebelum jam 9 nih, jadi udah mulai masih pagi, tapi orang-orang udah pada keluar semua gitu loh. Gue juga pribadi males banget kan di rumah. Gue kemarin sempet waktu long weekend itu, Kamis libur, waktu libur ini ya Paskah, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, ya itu pasti ya. Minggu, wah di rumah terus gue langsung meriang guys. Hari Minggu jam 2 subuh gue meriang, gemeteran gue, hajar langsung pakai jaket, celana panjang, kaos kaki, keringetan. Paginya gue harus Senin, bini gue sampai nyuruh gue nggak boleh ke kantor, tapi gara-gara gue gila, daripada gue meriang lagi mendingan gue ke kantor guys, karena gue orangnya nggak bisa diem. Akhirnya gue ke kantor, terus ya puji Tuhan kondisi badan gue sekarang fine-fine aja. Dan ini adalah hari Selasa dimana gue udah bisa kantor lagi guys. Oke. Nah, satu alasan lagi kenapa gue nggak suka begitu ngebut di Bandung itu karena jalanan Bandung kecil-kecil guys. Apalagi daerah yang gue lewatin, jalur yang gue lewatin kecil-kecil. Terus orang-orang pada bawa kendaraan itu pada gila-gila guys, pakai sen kagak bener ya kan, sen kiri belok kanan. Terus habis itu banyak banget yang ngebut-ngebut, terus pada nekat-nekat guys di sini guys. Jadi harus berhati-hati banget lah kalau misalnya kita berkendara nih di Bandung. Serem pokoknya. Nah, ramai kan, jadi nggak bisa ngetes sih sebenarnya. Itu yang bikin gue tuh sebenarnya agak begitu paham perubahan yang terjadi di motor ini gitu. Jadi pada saat baru beli langsung dibawa ke bengkel mekanik gua, lumayan jauh dari sini, keluar ke rumahnya, jatuh di rumahnya. Ini emang agak sedikit berisik sih guys. Kalau kondisi rem bagus sih guys, aman lah, gue masih bisa lah pakai. Nanti habis dari sini di depan belok kiri itu ada jalanan aspal lumayan bagus guys. Ini kita cobain 7123 nya.
mudah-mudahan nggak begitu rame guys ya, karena kalau rame itu nggak beranian. Lo lihat tuh, wih, main gas-gas aja tuh orang belok, gila. Guys, nggak ada lagi jalan kosong, gitu doang. Knalpot custom gua lumayan agak ini ya guys ya, sunyi, nggak begitu berisik. Gua pribadi sih sebenarnya lebih senang agak berisik ya. Ya cukup lah, aku salah cuma 600 ribuan custom sesuai dengan mesin gua standar lah. Mesin gua nggak ada yang dirubah-rubah, gua nggak ganti nafas, nggak ganti kali-kali, nggak ganti karbu. Tadi gua ganti lah, itu pokoknya original aja. Yang masih bisa dipakai, beberapa diganti baru kayak baut gua ganti baru semuanya supaya biar original. Alright, coba ada lagi nggak ya kesempatan? Kayaknya nggak ada sih guys, jalanannya pada kecil-kecil. Terus udah ramai juga. Tanjakan guys, berat ya. Agak-agak turunan jadi agak-agak serem. Terus biasanya orang-orang di sini tuh kagak dipakai spionnya, jadi ngeri-ngeri sedap juga gue. Wah. Barusan ya, lihat nih, nah, sampai nih guys, jangan lupa lagi. Alright, kita sudah sampai. Nah, Bu. Oke guys, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye.